Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aulia Pembeli. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sahabat Olen, sapa dulu, sahabat Olen. Hai guys, gitu. Iya. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan sharing aja ke kalian pengalaman aku untuk promil anak pertama aku, dan alhamdulillah itu sukses dan berhasil. Jadi aku di 19 bulan usia pernikahan aku sama suami aku. Aku itu menikah di tahun 2018 di bulan Mei. Dan aku nggak ada rencana sama sekali buat nunda kehamilan aku. Jadi aku nggak pakai alat kontrasepsi apapun untuk menunda kehamilan, karena aku memang kalau selesai menikah aku bakalan langsung pengen punya anak gitu. Tapi ada masalah di aku, hambatannya, mohon maaf nih, karena mens aku itu nggak teratur. Jadi kayak 3 bulan sekali baru mens, 6 bulan sekali, sampai pernah itu sampai 9 bulan nggak ada menstruasi dong. Kebayang gak kalian sampai selama itu nggak ada menstruasi? Aku sih agak sedikit takut, tapi aku nggak pernah periksain aku ke dokter sebelum aku menikah. Dan setelah aku menikah, aku memutuskan untuk periksakan diri ke dokter kandungan. Jadi setelah aku periksa ke dokter, kata dokter rahim aku tuh baik-baik aja, nggak ada penyakit apapun dari dalam. Cuma apa penyebabnya mens aku tuh nggak teratur, itu penyebabnya cuma hormon aja guys. Mungkin itu gara-gara pola hidup aku yang nggak benar, terus pola makan aku juga nggak benar, terus aku juga sering stres. Itu yang menyebabkan menstruasi aku itu nggak teratur. Jadi untuk promil aku nggak disaranin dokter dulu promil. Kata dokter aku harus kembalikan siklus menstruasi aku seperti semula supaya lebih teratur aja dulu, baru aku bisa jalanin promil. Jadi setelah aku periksakan itu, dokter kasih obat untuk pelancar menstruasi aku. Dan alhamdulillah saat obat itu habis aku konsumsi, aku menstruasi dong. Tapi di bulan selanjutnya aku nggak menstruasi lagi. Dan setelah bulan tersebut, bulan depannya aku kontrol lagi ke dokter kandungan, dan kata beliau aku harus melancarkan haid aku dulu. Jadi aku tuh harus konsultasi terus sampai haid aku tuh teratur kembali dengan konsumsi obat yang sama. Tapi aku pikir aku nggak mau ketergantungan sama obat. Siapa tahu nanti bakalan kedepannya aku nggak bisa menstruasi tanpa minum obat terlebih dahulu. Jadi aku mutusin untuk stop dulu ke dokter. Aku pikir aku pengen promil sendiri di rumah, cari obat-obatan herbal ataupun apalah untuk menunjang promil aku. Jadi di awal tahun 2019 itu aku udah promil sendiri di rumah. Aku cek-cek Instagram yang ada obat herbal gitu. Jadi aku cobain satu produk yang lumayan agak mahal. Itu sekitaran habis 1,5 juta aku beli obatnya. Cuma aku tuh nggak rutin minumnya. Jadi kayak satu hari minum, satu hari enggak, satu hari minum, satu hari enggak gitu. Soalnya kan aku males gitu bikinnya gitu loh guys. Jadinya selesai obat-obatan herbal itu habis, aku masih negatif dong, dan menstruasi aku masih nggak teratur juga. Terus di pertengahan tahun aku juga coba kayak buah juriat, kurma muda, madu asli, pucuk kurma, habatus sauda. Dan kembali lagi aku masih negatif guys, karena aku minumnya nggak teratur. Soalnya itu kan perlu dibikin dulu gitu, apalagi apalagi juriatnya itu juga perlu dibikin. Jadi aku tuh males banget buat bikin-bikin, makanya aku negatif. Terus karena aku kerja juga kan dari pagi sampai sore, jadinya kalau udah pulang kerja itu malas banget buat gerak, buat ngapa-ngapain, buat bikin-bikin sesuatu gitu. Jadinya aku nggak pernah teratur minum. Mungkin karena faktor stres juga di tempat kerja, kecapean juga, belum lagi aku kerja, belum lagi pekerjaan rumah kan, ngurus suami segala macam. Aku pikirnya gimana kalau aku berhenti kerja aja. Jadi saat aku pikir untuk berhenti bekerja, aku pun stop untuk promil sampai aku mengajukan surat pengunduran diri. Baru aku pikir mau promil ulang, bener-bener fokus untuk jaga pola makan, atur pola hidup juga yang baik, terus hindari stres sebisa mungkin, tidur yang cukup juga. Jadi aku tuh udah kasih surat pengunduran diri dan aku akan berhenti di akhir November. Terus aku mulai fokus untuk promil lagi itu di awal November. Dan yang paling penting sebelum kita memulai ikhtiar kita itu harus banyak-banyak berdoa dan meminta kepada Allah. Itu yang terutama harus kita lakuin sebelum kita melakukan ikhtiar kita. Kita harus berdoa, meminta kepada yang menciptakan, yang memberikan kita rezeki seorang keturunan itu kan dari Allah juga. Jadi kita wajib banget untuk meminta kepada Allah sebelum kita memulai ikhtiar. Jadi kita kalau udah meminta kepada Allah, baru kita tunjukin usaha kita buat dapetin yang kita inginkan gitu. Jadi aku mulai lagi di awal November 2019 itu fokus banget buat promil. Aku konsumsi
vitamin yang banyak mengandung asam folat, susu yang mengandung asam folat, terus buah-buahan, terus juga buah juriat, buah kurma muda, kurma mateng, habatus sauda, madu asli, madu juriat juga. Terus aku juga konsumsi jus digedipa, detox rahim, itu semua aku konsumsi dengan teratur. Pokoknya aku juga ubah pola makan aku, yang makan yang sehat, banyakin sayur dan buah-buahan juga. Dan untuk menambah asam folat aku biasanya konsumsi alpukat juga, soalnya alpukat itu banyak banget mengandung asam folat. Jadi buat kalian yang pejuang garis 2, kalian harus banyak makan asam folat, karena asam folat itu katanya buat mempersiapkan rahim kita itu agar lebih kuat gitu. Jadi bagus banget untuk menunjang promil kita. Aku juga hindarin sebisa mungkin stres, jadi jangan terlalu banyak pikiran, terus nggak usah dipikirin ini jadi apa enggak ya, promil aku nanti positif apa enggak ya, itu nggak usah dipikirin, biarin berjalan dengan seadanya, dengan alami gitu. Jadi nggak usah dipikirin, banyak berdoa aja, terus kita tetap terus ikhtiar, tetap terus jalani prosedur promilnya tanpa harus kita berpikir yang keras banget gitu, khawatir ini nih bakalan jadi apa enggak. Karena semakin kita pikirin itu semakin susah kayaknya buat kita positif, soalnya kan kita jadi tambah stres gitu mikirin kalau ini nih positif apa enggak ya nanti, atau ini bakalan sia-sia pengorbanan aku. Itu salah banget guys. Jadi buang jauh pikiran kayak gitu, bawa santai aja, relax. Terus kalian juga harus makan makanan bergizi seimbang, dan yang paling penting juga tidurnya cukup, jangan begadang. Terus lebih bagus lagi olahraga teratur minimal 30 menit sehari, atau enggak bisa juga seminggu itu 2-3 kali olahraga. Kalian harus banget olahraga, itu penting banget juga buat tubuh kita. Walaupun kita nggak promil ataupun promil, itu olahraga penting banget sih bagi tubuh kita. Dan setelah aku rutin teratur gitu promil aku, minum obat-obatannya, dan aku iseng tes pack di akhir bulan November saat aku udah resign dari kantor aku, dan itu masih negatif. Aku tetap berusaha, tetap terus konsumsi minum-minuman herbal itu sampai di tanggal 13 Desember 2019 aku tes pack lagi, dan alhamdulillah itu aku positif guys. Aku bersyukur banget udah bisa positif. Dan ini bakalan aku masukin videonya saat aku kasih tahu suami aku kalau aku positif. Dia seneng banget, kami bersyukur banget, keluarga dan teman-teman juga banyak kasih selamat, kasih doa buat aku. Terus tanpa doa-doa teman-teman dan keluarga juga aku gak mungkin bisa positif juga, soalnya mereka udah banyak banget doain aku semoga cepat isi, semoga cepat isi gitu. Terima kasih buat teman-teman dan keluarga aku yang selalu support dan selalu doain aku sampai aku benar-benar positif di tahun 2019 itu. Dan perlu kalian tahu, Masya Allah banget, aku tuh saking senengnya, aku tuh hampir tiap hari tes pack sampai 20 kali. Bayangin aja aku seseneng itu lihat garis 2 di tes pack aku guys. Aku setiap hari tes pack, nggak tahu juga kenapa, sampai aku tuh mutusin buat USG baru aku berhenti buat tes packnya. Dan akhirnya aku hamil di usia pernikahan aku 19 bulan guys. Itu lumayan lama menurut aku, karena aku kan niatannya langsung mau dapat momongan kalau nikah, tapi di 19 bulan baru dapat, itu tuh kayaknya lama banget. Dan aku bersyukur udah diberi kesempatan buat hamil. Tapi Allah berkehendak lain guys, jadi aku itu lahiran prematur di usia kandungan aku 6 bulan. Dan aku masih bersyukur, alhamdulillah banget udah diberi kesempatan untuk merasakan gimana rasanya melahirkan dan kontraksi, terus menyusui juga anak aku selama 1 minggu. Tepat usia anak aku 1 minggu, dia dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kayaknya Allah lebih sayang sama dia dibanding aku. Nggak apa-apa, mungkin Allah
punya rencana lain untuk keluarga aku, tapi aku tetap bersyukur dan senang banget udah bisa ngelahirin putri pertama kami yang bernama Alisa Putri Agnia. Nanti bakal aku kasih tahu ke kalian kenapa aku bisa lahiran prematur di video selanjutnya. Stay tune aja guys. Terus karena aku lahiran prematur, jadi kata dokter aku itu belum bisa hamil langsung setelah kejadian ini, jadi tunggu sekitar 6 bulan atau 1 tahun baru bisa isi lagi, tapi minimal itu 3 bulan udah bisa kita promil lagi. Jadi ini di bulan keempat aku udah kosong dan waktunya aku promil yang kedua, dan aku bakal praktekin lagi apa yang aku praktekin di promil aku yang pertama. Nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian apa aja yang aku konsumsi, detailnya gimana, dan dari pertama aku konsumsi day one sampai hari keberapa aku jadi positif gitu guys. Jadi bakalan aku kumpulin jadi satu nanti videonya dan aku sharing juga ke kalian. Jadi kalian harus pantengin terus aja di channel aku dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian nanti bisa tahu kalau aku udah upload lagi guys. Dan untuk pejuang garis 2 di luar sana, kalian harus tetap semangat, terus berusaha, dan jangan lupa banyak-banyak berdoa dan meminta kepada Allah biar kita dimudahkan untuk mendapatkan keturunan yang baik di sisinya. Jadi segitu dulu guys ceritanya. Aku bisa cerita lama-lama soalnya kayaknya aku bakalan sedih banget kalau ngingat anak aku. Tapi aku udah bahagia, dia udah berada di surganya Allah. Untuk para pejuang garis 2 di luar sana, mari kita berdoa bersama-sama ya guys. Doain aku supaya aku juga cepat dapat anak yang kedua, dan untuk kalian juga cepat dapetin keturunan juga biar kita sama-sama berjuang ya guys. Terus untuk kalian yang mau kasih saran ke aku bisa komen di kolom komentar, kasih saran buat promil apa aja yang bisa menunjang dan nambahin untuk promil aku. Terus kalian juga bisa sharing pengalaman promil kalian di kolom komentar aku, jadi kita sama-sama berbagi cerita tentang promil kita masing-masing, entah itu berhasil atau enggak. Yang penting kita udah tetap berusaha dan Allah tahu kalau kita benar-benar ingin mempunyai anak. Oke guys, ini udah lama banget kayaknya aku cerita, nanti kalian bosan dengernya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.